Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Rahmawati. Ini 3912350010. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pancasakti. Mata kuliah PPKN, dosen pengampu Dr. Sony Haji FM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, satu, apa sih pengantar pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan, agama, budayaan, dan beraneka ragam kepentingan. Perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, sungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah hidup saling bergotong royong, bermusyawarah, atau solidaritas seperti menolong sesama. Kemudian mata kuliah pendidikan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Kedua, Pancasila dalam sejarah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila berarti dasar. Istilah ini ditemukan dalam kitab Sutasoma. Menurut kitab tersebut, Pancasila mengacu pada 5 aturan moral yang melarang perilaku tertentu. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi seperangkat prinsip yang mengatur perilaku agar sesuai dengan nama yang berlaku. Pancasila sebagai seperangkat nilai-nilai menjadi bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 dan menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Dengan sejarah yang mengikat, Pancasila menjadi fondasi yang kokoh bagi negara Indonesia dan menjadi identitas yang mempersatukan bangsa dan keragaman. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Salah satu contoh filsafat yang bisa kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga toleransi antar individu dan kelompok. Sebagai manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Setiap manusia memiliki perbedaan, terutama di Indonesia yang memiliki banyak keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Contoh ini merupakan dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip. Pancasila dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juli 1945 dan dijadikan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Secara historis, Pancasila dirumuskan bertujuan untuk
dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana satu bangsa. Selain Pancasila juga memiliki sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijadikan peluruhannya dan setiap oleh warga negara. 4. Pancasila sebagai sistem etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos atau tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, watak, dan lain-lain. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam artian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seorang maupun masyarakat. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung moral berupa nilai spiritualis. Contohnya dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah 1. Ketidakadilan hukum di peradilan Indonesia. 2. Adanya kasus korupsi yang semakin hari semakin merajalela. 3. Masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terjadinya peningkaran pembayaran pajak, adanya kasus terorisme yang mengatasnamakan agama, kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya di beberapa wilayah. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan Pancasila adalah 1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. 2. Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. 3. Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. 4. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan kegiatan nasional dan internasional. Kemudian, Pancasila menjadi dasar pengembang ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, teknologi di Indonesia mulai mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Budaya tersebut datang dari luar dengan mudah masuk ke Indonesia, menyebabkan lunturnya budaya Indonesia sendiri dan juga kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. 10. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap iptek yang mau dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan Pancasila sebagai perkembangan ilmu pengetahuan
menurut para ahli. Menurut Daud Yusuf, menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sepanjang bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan. Menurut Profesor Dr. Pinjito menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pada tahun 1980-an, pada tanggal 15 Oktober 1987, Universitas UGM Yogyakarta telah menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Notonegoro tentang konsep Pancasila yang merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter konstitusi masyarakat Indonesia. Dimensi manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk sosial, dan makhluk religi dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya dikembangkan secara seimbang. Pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat yang sangat penting bagi siswa, khususnya di zaman saat ini, yang dimana waktu anak-anak kita banyak dihabiskan bermain dengan gadget mereka. Berikut beberapa manfaat pendidikan kewarganegaraan. 1. Memberikan pengetahuan kepada para siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi negatif yang datang. Membantu para siswa berpikir secara kritis dan bertoleransi sesamanya. Membangun rasa nasionalisme yang tinggi pada siswa dan sehingga akan dapat menumbuh rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Mendorong untuk menjadi siswa yang berkarakter, yang cinta dengan kedamaian, pribadi yang mengenal serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Menjadikan pribadi siswa yang mengetahui hak dasar manusia serta berkomitmen untuk menghargainya di kehidupan sehari-hari di dalam negara yang berkedaulatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.